Baik, saya masuk ke persoalan skripsinya ya. Jadi kalau terkait dengan persoalan cara memilih objek, saya pikir Adnan sudah sangat bagus memilih objek yang tepat, yang memang karya tersebut problematik dan potensial untuk dianalisis. Ini perlu saya sampaikan di depan karena problem dari teman-teman kita ketika akan menyusun skripsi umumnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketidaktahuan itu sering cukup panjang, bahkan tidak cukup 1 semester sampai 2 semester itu belum ketemu juga. Sehingga kesannya ketika mau membuat skripsi itu mencari-cari karya sastra yang sekiranya akan dijadikan bahan skripsi. Padahal mestinya ketika sudah berproses sejak semester 1, teman-teman belajar tentang bahasa dan sastra Indonesia, apapun peminatannya, linguistik, filologi maupun sastra, ketika sudah ada rasa ketertarikan di antara ketiga peminatan itu, mestinya sudah mulai nyicil sering baca-baca objek-objek yang sekiranya memang potensial untuk kemudian hari dijadikan skripsi. Dan bahkan akan lebih elok lagi kalau teman-teman, ini kan tadi menurut moderator dan juga yang mewakili Ketua Hima, di antara tujuan kegiatan ini kan untuk membantu teman-teman yang masih proses skripsi maupun menginspirasi adik-adik yang akan skripsi kan begitu nggih. Jadi sejak awal memang kita harus banyak berkenalan, kalau itu sastra berarti dengan beragam karya sastra, sehingga begitu teman-teman masuk ke semester 4, semester 5, itu sudah tidak kebingungan lagi terkait dengan objek yang akan dibahas. Itu hal pertama menurut saya yang perlu dijadikan sebagai refleksi bagi kawan-kawan semuanya. Dan kalau perlu sebenarnya kita bisa istiqomah dengan teks yang sama untuk kita kerjakan di semua mata kuliah yang berhubungan dengan sastra. Misalnya, kalau Adnan ini tertariknya ke puisi, maka ketika telaah puisi, ketika kemudian masuk juga ke yang berikutnya teori sastra 1 maupun 2, masuk lagi ke yang berikutnya sastra kontemporer, sosiologi sastra, psikologi sastra, sedapat mungkin itu bolak-balik kita utak-utak. Kalau sudah seperti itu, maka pengerjaan skripsi sebenarnya tinggal meramu kembali tugas-tugas kita sejak semester awal dalam sebuah kompilasi yang lebih komprehensif. Kalau sudah seperti itu, kira-kira maka cara mengerjakan skripsi itu akan lebih mudah. Oh, sebelum saya lanjutkan, Mas Fatur Rahman, waktu saya berapa menit ngomong ini? Oh, kejauhan. 30 menit, Pak. 30 menit. Saya tolong diingatkan ya. Iya. Soalnya saya juga sedang ikut agenda di sini sebenarnya. Oke. Kemudian yang kedua, judul yang dipakai Adnan juga keren. Artinya mengundang minat perhatian orang untuk baca. Sensualitas dalam puisi, apa judulnya? Nasihat bagi orang jatuh cinta. Nasihat bagi orang jatuh cinta karya Indra Cahyati. Judulnya cukup menarik. Karena diksi itu pasti membuat orang penasaran kira-kira sebenarnya skripsi ini mau ngomong apa. Dan di depan kata sensualitas sama Adnan diberi kata representasi. Dan apalagi kemudian Adnan mengklaim bahwa di dalam skripsi ini Adnan menggunakan pendekatan dan teori semiotika. Begitu ya, turut-turutannya. Nah, sayangnya, ini sayangnya biar Adnan mulai nangis habis ini ya. Pemilihan objek yang sudah bagus, penentuan judul yang sudah bagus, dalam beberapa hal kemudian oleh Adnan tidak dimaksimalkan eksplorasinya,
entah karena faktor gupuh kepengen ndang lulus begitu, karena sudah ada yang menunggu, kepengen dijak rabi segera begitu, atau karena faktor saya tidak tahu. Yang jelas kemudian kalau lebih sabar sedikit, saya yakin skripsi ini tidak hanya berhenti di AB, Adnan, tapi bisa ke A. Bukan persoalan nilai itu penting tidak penting, tetapi menurut saya potensi Adnan bisa jauh lebih baik dari ini. Kenapa saya katakan terburu-buru? Satu yang paling mudah dibaca. Mohon maaf teman-teman yang belum baca ya. Silakan mulai dibaca nanti. Kuliah bareng saya ini. Jadi nanti dibaca, untuk ukuran seorang Adnan, di situ terlalu banyak penulisan yang belum sempat dibetulkan. Jadi salah-salah ketik sangat banyak. Kemudian yang kedua, persoalan konstruksi kalimat efektif. Paragraf yang sempurna, itu hampir semuanya teringkari. Meskipun Adnan ini berbasis seniman, tidak bermakna kemudian ketika menulis karya puisi, karya skripsi itu menggunakan lisensia poetika. Ketika bermain drama, ketika menulis puisi, menulis monolog, menulis cerpen, itu memang Adnan punya hak untuk memperkosa kata sesukanya Adnan. Tetapi ketika Adnan berposisi sebagai akademisi yang nulis karya ilmiah, maka hukumnya adalah wajib dan bahkan fardhu ain untuk menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya kan? Kenapa? Adnan lulusan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi meskipun lulusannya minatnya sastra, tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang linguistik. Itu masukan saya yang pertama untuk Adnan. Ya. Yang kedua, di situ saya juga tertarik terkait dengan persoalan hal yang mendasar, Adnan. Mungkin teman-teman juga bisa baca, karena saya juga baru dapat kemarin dari teman-teman panitia begitu. Abstraknya itu sangat terlihat belum mewakili keseluruhan isi skripsi. Padahal Adnan lupa yang diunggah pertama di Erlangga Digital Library Network itu abstrak, Adnan. Sehingga kalau abstraknya tidak terkelola dengan baik, khawatir saya abstrak itu tidak merupakan nyonto Adnan, representasi skripsi Adnan. Ibarat kan begitu, ada seseorang yang berjalan di depan kita, rambutnya panjang, lencir kuning dari belakang, kita sudah berpikir yang tidak-tidak, begitu disalib ternyata temannya Adnan yang berambut gondrong. Kan jadinya kita kecelik gitu kan. Kita nggak berharap begitu gitu loh. Jadi dalam beberapa hal begitu. Ya. Terus yang kedua, ada logika kalimat yang mengganggu janjinya Adnan justru di awal abstrak. Kalau saya boleh share screen itu, bisa nggak coba ya? Ini ke atas atau ke bawah? Coba tak cek dulu. Abstraknya di bawah ya, Mas Adnan? Nah ini nih. Abstrak ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditulis secara rapih. Nih, skripsi yang berjudul representasi sensualitas bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana representasi sensualitas terjalin pada suatu teks kumpulan puisi nasihat bagi orang-orang jatuh cinta karya Indra Cahyadi. Kalimat pertama ini sudah mengandung ambiguitas, Adnan. Sekali lagi sedang tidak diuji ya, ojo pore. Kekeliruan kedua Adnan adalah tidak memilih saja di penguji, gitu kan?
Skripsi yang berjudul representasi sensualitas bertujuan memperlihatkan bagaimana representasi, kan keliru itu. Kan harusnya begini kalimatnya. Saya beritahu ya Adnan ya. Skripsi yang berjudul representasi sensualitas bertujuan untuk memperlihatkan sensualitas yang direpresentasikan harusnya. Ya kan? Ini kan persoalan bahasanya Pak Listiono itu yang nguji Pak Adnan juga, logical fallacy. Fenomena kekeliruan berpikir karena representasi sensualitas memperlihatkan bagaimana representasi, kan keliru itu. Harusnya memperlihatkan bagaimana sensualitas direpresentasikan pada teks. Sehingga ketika masuk ke yang berikutnya, mau diapakan sama Adnan? Sensualitas yang direpresentasikan itu mau dikaji dengan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Dengan trikotominya itu. Sehingga kalau mau nakalan, caranya yang sering saya sampaikan langsung ke penutupnya, paragrafnya. Lihat paragraf penutupnya. Ini sekaligus menunjukkan kebingungan Adnan. Ketika sudah dengan judul yang bagus, menjanjikan, tapi ibarat orang bepergian, Adnan tidak menggunakan Google Map. Di situ. Sehingga alur tujuan pencapaian skripsi itu tidak terbentuk. Sehingga lihat kesimpulannya. Dari hasil identifikasi, ini memiliki ciri khasnya sendiri. Di atas itu sedang ngomong persoalan representasi sensualitas. Sementara ciri khas dengan atau tanpa diri sudah ketemu sebenarnya. Jadi memang punya ciri khas karena dia sudah ditahbiskan sebagai salah satu pelopor pengusung puisi gelap. Artinya memang dia sudah punya ciri khas. Mestinya yang lebih dieksplor lagi dengan ciri khas itu Adnan penasaran. Kan begitu. Sehingga yang dicari adalah tadi sensualitas khas gaya Indra Cahyadi yang terdapat dalam indeks, kan begitu toh? Yang terdapat dalam ikon, yang terdapat dalam simbol, dalam 6 puisi yang dijadikan korpus. Sekali lagi sedang tidak mengadili Adnan ya. Ini pencerahan untuk semuanya ya. Mohon maaf Adnan dan mohon maaf pembimbingnya, mohon maaf para pengujinya ya. Karena mencari kekurangan orang itu memang paling mudah, dan karena saya ditunjuk jadi pembedah ya, saya memang harus menyampaikan apa adanya Adnan. Karena bulan Syawal meskipun hari akhir Syawal, saya yakin masih terbuka pintu maaf bagi Adnan gitu kan ya. Berikutnya, dengan adanya banyak temuan ikon indeks memberikan sebuah pengarahan langsung pada pembaca. Loh, kita nggak mencari pengarahan. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut nampak pada rumusan terkait representasi sensualitas bagi pengarah terhadap loh, mana ini? Harusnya simpulannya menjawab yang atas tadi, bahwa berdasarkan kajian semiotika trikotomi Charles Sanders Peirce, maka kan begitu toh? Di situ ketemunya sensualitas dalam 6 korpus itu memaknakan apa, dimaknai apa. Itu yang pertama, sekali lagi ya, yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ini juga pembelajaran buat semuanya, karena bedah skripsi itu bukan memuji-muji skripsinya Adnan begitu ya, juga sedang tidak mempermalukan Adnan di depan publik. Sekali lagi, Adnan ini adik saya, sekali lagi aktor kebanggaan saya di mata angin, nggak mungkin saya permalukan begitu ya. Meskipun dia juga mengaku gapus dan tetap gapus juga ya, dua-duanya. Jadi yang di daftar isi ini juga menarik. Menurut saya lagi-lagi logika itu mulai dari ininya nih, daftar isinya. Daftar isi ini perlu dikritisi. Kenapa perlu dikritisi? Perhatikan. Bab 2 judulnya identifikasi semiotika. Bab 3 judulnya representasi sensualitas. Dan kalau kita lihat sub-sub judul di bab 2, dan itu sudah disampaikan oleh Adnan secara clear bahwa dia memang mau menganalisis perpuisi begitu di
di pernyataan di pendahuluannya begitu, di metodenya. Tetapi kita melihat bahwa relasi antara identifikasi semiotika dengan representasi sensualitasnya itu menjadi kabur di situ. Bagaimana kita mengantarhubungkan, kan begini. Jadi seolah-olah ini bab 2 dengan bab 3 dua penelitian berbeda. Padahal mestinya skripsi itu kan satu penelitian dengan dibagi dua bab analisis. Bukan dua penelitian yang dijadikan satu tulisan. Sangat berbeda. Nah, itu ya, terkait dengan apa yang ada. Sehingga kemudian sub-sub tajuk yang ada pada bab 2 sebenarnya Adnan saya yakin lebih memungkinkan bikin judul yang lebih nyambung dengan bab 3 relevansinya. Dan dengan kemampuan kreatif Adnan yang notabene juga punya kemampuan imajiner karena juga praktisi seni, saya yakin bisa membuat judul yang lebih pas untuk sub-sub tajuk di bab 2. Kemudian yang berikutnya, kalau boleh saya kritisi lagi, ini nggak usah pakai share screen begitu ya, nanti teman-teman baca sendiri. Identifikasi semiotika untuk menemukan sensualitas pada puisi-puisi, pertanyaannya Adnan, atau semiotika dipakai untuk memaknai representasi sensualitas. Dua hal yang berbeda. Adnan di sini, identifikasi semiotika dilakukan untuk menemukan sensualitas. Dan belum dipakai untuk memaknai sensualitas yang direpresentasikan. Padahal judulnya representasi sensualitas. Akan lebih keren, andai kata mau dilanjutkan ke magisternya nanti, atau mau ditulis dalam bentuk buku yang lebih banyak pembacanya, dieksplorasi dilanjutkan lagi ke tadi memaknai sensualitas yang terdapat di dalam karya-karya Indra Cahyadi ini. Oke ya. Kemudian ada kalimat dipilih 6 untuk kemudian diidentifikasi untuk menunjukkan sensualitas. Tadi balik lagi, identifikasinya pakai semiotika Charles Sanders Peirce. Jadi semiotika membongkar sensualitas atau sensualitas mau dibongkar pakai semiotika. Itu ya. Terus ini yang berikutnya. Kalau waktunya habis, Fatur segera bilang, tidak saya sungkan karena saya juga berterima kasih kalau di stop gitu. Karena memang saya kalau sudah ngomong itu senang, apalagi sekali lagi ini Adnan itu ya, ini ya adik saya sendiri, jadi memang harus tak pleter, tak ide-ide biar dia nanti mendalnya lebih tinggi lagi begitu kan ya. Oke, yang ketiga, saya ini untuk semuanya bukan hanya untuk Adnan. Ketika mempelajari teori sebagai wahana untuk analisis, pahami dan kuasai betul minimal makna dasarnya. Pengertian dasarnya. Jadi, Adnan di situ ada 4 istilah menurut saya yang Adnan perlu perhatikan dan kawan-kawan yang lain yang akan bikin skripsi juga menggunakan hal yang sama. Pertama, saya sering ngomong ini, karena Adnan ngomong representasi, berarti ada yang mewakili, ada yang diwakili. Sensualitas yang ditampilkan oleh Indra Cahyadi itu mewakili sensualitas yang mana? Itu penting, karena judulnya representasi. Ya kan? Artinya, begitu kita mendengar suara telepon, langsung tanpa tak kasih nama, Adnan, itu representasi. Tapi aku adik takon-takon, siapa iki? Siapa iki? Berarti belum representasi karena suara Adnan itu belum masuk dalam pikiran saya. Itu ya. Jadi yang lain-lain juga yang pakai nilai-nilai budaya Jawa lah, pakai apa feminisme, kuasai betul pengertian dasarnya. Atau dinamika itu apa? Kuasai betul. Semua istilah dalam skripsi wajib dikuasai betul. Setuju ya? Yang kedua,
tadi ada tiga hal yang dijadikan teori, tapi Adnan, mohon maaf Adnan, saya yakin sebenarnya mampu, tapi barangkali Adnan lagi bingung atau lagi apa, saya tidak tahu galaunya di mana begitu ya. Ini teori dasar antara indeks, ikon, simbol itu sebenarnya mudah dibedakan. Apalagi dalam hal sensualitas. Tapi kalau saya baca tabel-tabel Adnan di setiap akhir subbab, itu kan ada tabelnya ya Adnan ya. Mana yang paling kiri itu ikonnya, tengahnya indeks, kanannya simbol. Itu Adnan kayak lupa ke konsep dasarnya. Sehingga kadang-kadang memasukkan satu hal yang sama ketiga-tiganya. Pertanyaan nakalnya nggak boleh Pak Puji? Boleh. Tapi ada yang jalan aman yang lebih mudah untuk memastikan itu indeks, itu ikon, itu simbol. Saya kasih tahu. Kalau persoalan sensualitas, ini bukan kemeruh loh Adnan ya. Di sini juga ada Nanda. Nanda boleh membetulkan saya, boleh memprotes saya Nanda. Penyair idola saya ini ya. Perhatikan bahwa kalau ngomong ikon, itu yang sifatnya ikonik. Sensualitas yang ikonik kan banyak. Contoh misalnya ini yang di luar posisinya Indra ya. Kalau kita ngomong body gitar, itu kan harus ikonik. Ya kan? Kalau dalam Surabaya Semlohe misalnya, itu kan sudah ikonik. Ikonik itu yang serta-merta ini menjadi ikon gitu loh, kayak menara kembar di Amerika kenapa ditabrak pesawat itu kan menjadi ikon kapitalisme Amerika. Sehingga oleh para teroris itu dianggap kalau ini dirobohkan maka Amerika itu runtuh, kan begitu, ikonik. Oke? Sementara yang indeksikal, contoh gampangnya itu kan yang ada sebab akibat. Kalau di dalam bahasa linguistik itu modelnya kan kita tahu kalau yang indeksikal, apunten ada gangguan dari teman-teman. Monggo mau diambil? Oke. Kalau yang indeksikal itu yang asap, api kan begitu. Itu pun mudah dan itu banyak di pusi indera. Adnan, misalnya kata-kata lenguh, kan begitu. Katakanlah kalau di luar pusinya indera misalnya ranjang yang berderak. Ranjang yang berderak itu kan indeksikal. Mesti mergone mohon maaf ini 17 tahun ke atas ya. Mergone dipakai ndukure kriuk kriuk kan begitu. Jadi kan gitu. Itu namanya indeksikal. Jadi ada asap, ada api. Yang kayak gitu banyak sekali di indra, sudah saya baca itu. Dan mestinya diklasteri begitu, Adnan. Diklasterisasi. Ini untuk semuanya, bukan untuk Adnan ya. Ketika mau bikin skripsi, istilah yang ada itu betul-betul dikuasai. Yang ikonik itu yang tadi modelnya begitu, yang indeksikal begitu. Yang simbolik yang seperti apa? Mohon maaf, ini direkam sayangnya ya. Saya takut nanti yang di bagian itu tok. Jadi saya nggak berani praktek, akan tak kencengin ini. Atau yang bagus dulu. Gini, ini kan simbolik namanya. Nih, gambar kayak gini nih. Siapa yang mengatakan ini love? Karena kesepakatan. Artinya ini nggak ada hubungannya dengan love. Termasuk mohon maaf kalau mau masukkan jempol ke dalam dua jari gitu kan, nggak apa-apa nanti direkam. Itu kan maksudnya ngejak gitu kan ya. Artinya kan mohon maaf kalau mengacukan jari tengah itu kan, nah, itu siapa yang menyepakati kan tidak ada, itu kesempatan sosial, kesempatan budaya. Artinya sekali lagi yang simbolik itu tidak ada patokannya, tergantung kesepakatan. Bahwa ini diartikan ini diartikan ini. Tapi kalau yang indeksikal itu ada sebab akibatnya, beda kan? Yang simbolik cari yang tidak ada hubungannya, tapi dianggap berhubungan. Kalau saya ke Nanda tiba-tiba mengirimi bunga, maka Nanda dua kemungkinannya. Satu, Pak Puji Endel. Gitu kan? Ngerayu-ngerayu aku. Kan begitu. Kenapa? Karena bunga dianggap simbol rasa kasih seorang laki-laki ke perempuannya. Siapa yang mengatakan? Kesepakatan.
Dan tidak ada hubungannya antara bunga dengan kasih, tadi hanya kesepakatan saja. Nah, itu banyak sekali di puisi-puisinya Indra, Adnan. Jadi, kalau itu terjadi, keren. Dan ini yang lupa Adnan itu, yang sudah diomongkan sendiri oleh Adnan bahwa Indra Cahyadi punya ciri khas cara pengucapan tentang sensualitasnya. Waiki. Sehingga beberapa yang dikutip oleh Adnan, saya jadi teringat puisinya Gunawan Muhammad itu. Perempuan, berulang-ulang tubuhmu kuhempaskan di atas ranjang, namun kerinduan itu selalu datang dan datang menjelang. Kan begitu kata-katanya. Yang di situ sama Indra dimodifikasi sedemikian rupa, isinya hampir mirip. Tapi penggambarannya, metafora yang dilakukan, efek figuratifnya bagi yang baca itu hampir sama. Itu ya. Yang berikutnya, kata kunci. Adnan ini juga yang lain-lainnya ya. Jangan lupa penelitian ini penelitian sastra. Jadi kalau orang lihat kata kunci yang ada harus langsung kebaca jenis kelamin keilmuannya. Adnan ini agak kebaca, ini penelitian komunikasi atau penelitian apa nggak kebaca di situ. Lihat kata kuncinya nanti, dicek lagi. Sastranya rada hilang. Semiotika kan bukan hanya milik sastra. Di tempat lain, di arsitektur juga ada semiotik arsitektur. Di tempat lain juga ada, artinya hati-hati. Bahwa ini riset sastra, bukan riset yang lainnya. Nah, kemudian saya ingin berbagi, mohon maaf kalau saya tayangkan ya. Ini halaman 5. Halaman 5 skripsi ya. Ini tolong dihindari kawan-kawan, bukan hanya Adnan sekali lagi, membuat konstruksi kalimat yang seperti ini. Halaman 5 skripsi tapi bukan di mana 5-nya. Alon 4. Oh, kurang sealaman. Nih. Nih. Teman-teman, saya yakin Adnan itu punya kemampuan lebih dari ini, dan teman-teman juga, karena kuliah di Bahasa dan Sastra Indonesia. Kita baca bareng-bareng paragraf 1. Silakan, ada tayangannya ya. Mengenai terhadap pembacaan karya sastra inilah kita diharapkan untuk mengerti pada suatu hal yang mengacu dan diperhatikan. Ya, ngomong apa coba Adnan? Mengenai terhadap pembacaan karya sastra inilah, ini satu contoh saja ya, kita diharapkan untuk mengerti pada suatu hal yang mengacu dan diperhatikan. Ini bingungin, Kang, bingung kan? Upaya menerjemahkan karya sastra, penglihatan pesan yang dihasilkan oleh bahasa harus dari sumber yang sesuai, juga luas, sehingga dalam bahasa sasaran yang dituju, karena karya sastra itu sendiri mempunyai fungsi estetis dalam citra itu sendiri. Meskipun ngutip, ini merepotkan. Apalagi titik, sehingga ini ketemuan Pak Lutfi, gak lulus bahasa Indonesia nih. Ya, ini contohnya, bukan bermaksud mempermalukan sekali lagi, tetapi teman-teman harus sadar betul bahwa mengkonstruksikan kalimat minimal subjek predikat. Boleh panjang, boleh pendek. Adnan kreatif. Pendek sekali, tapi itu kalimat. Kenapa? Adnan subjek, kreatif predikat. Adnan yang suka membuat monolog kreatif. Subjeknya itu Adnan yang suka membuat monolog. Subjek. Jadi kalau Adnan yang suka membuat monolog titik, itu bukan kalimat. Kreatifnya nggak boleh hilang. Adnan yang suka membuat monolog dan sering berganti-ganti pacar setiap tahun, kreatif. Sampai kata setiap tahun itu masih subjek. Itu yang sering tidak diperhatikan sama teman-teman. Terakhir, karena saya khawatir kepanjangan begitu ya, saya ingin kembali ke teman-teman, apalagi yang masih proses metodologi penelitian atau perancangan skripsi, sedang ujian dengan Pak Bram sekarang. Perhatikan relasi antara judul, latar,
rumusan, metodenya. Adnan sudah jelas sekali itu terang benderang, mestinya enak itu jalurnya. Karena apa? Objeknya jelas, masalahnya sudah dibatasi, ibarat main kamera, Adnan nggak pakai drone, Adnan pakai close up, enak itu. Klik, 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 6 puisi dari 119 puisi. Diambil 6 saja pakai kamera dekat, kelak, close up semua. Tinggal dikompilasi. Teorinya sudah jelas. Semiotika, itu pun yang modelnya Charles Sanders Peirce tadi. Jelas juga. Yang ditembak representasi sensualitasnya jelas sekali. Nah, tapi tadi perhatikan cara mengaitkan rumusan masalah 1 dengan 2 dengan metodenya. Itu penting supaya skripsi kita itu menjadi skripsi yang enak dibaca. Ini yang sering saya katakan, Adnan ini juga meskipun baru lulus tapi bolak-balik bersama saya jadi juri begitu ya. Ketika kita kenapa kok Adnan saya itu orang sastra Indonesia, saya sering dipakai di teman-teman non sastra Indonesia untuk jadi juri karya tulis ilmiah misalnya, karena pada dasarnya karya tulis ilmiah itu sama. Apapun objeknya, pokoknya masalahnya benar, nemu ada masalah begitu, patut dikaji, sehingga kemudian hasilnya apa yang diinginkan, jelas terminalnya, yaitu akan bisa menjadi skripsi. Jadi barangkali itu Fatur untuk kata-katanya kan pemantik kemarin. Dan sekali lagi saya tidak ada niat untuk membuli Adnan, meskipun Adnan itu memang layak dibully. Karena adik saya begitu ya. Maaf ya Anda ya. Karena ini penasihat spiritualnya kan Anda di belakangnya itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, kawan-kawan yang lebih muda dan jangan takut skripsi, jangan ngomong wah angel rek. Nek ngono ojo nanti diuji Pak Puji rek. Bahaya nanti. Jadi bukan itu maksud saya. Artinya sekali lagi bahwa membuat skripsi itu mudah. Tetapi jangan kemudian dimudahkan. Kasihan juga penulisnya, si Indra Cahyadinya misalnya, kalau kemudian yang dilakukan oleh Adnan itu tidak mampu memberikan sesuatu yang insight yang baru atas karya Indra. Kan yang lebih keren itu, kritikus itu mampu menghasilkan insight yang baru yang bahkan penulisnya, oh iya kok aku ora mikir ya. Nah, puisi-puisiku ngono iku. Wah, Adnan itu cerdas tenan kan ngono akhirnya gitu. Jadi membuat Indra itu merasa excited dan ya apa? Wah iki, ya iki. Nah, kira-kira begitu, Fatur. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sesi pembedahannya skripsi untuk Bapak Puji Karyanto SSN HUM. Baik, dikarenakan sesi pembahasan dan pembedahan skripsi telah dilaksanakan oleh pemateri dan pembedah, maka masuk pada sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu dan open mic. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Disclaimer dulu ya, ini bukan di rumah saya, jadi jangan dikira saya sultan ya. Ini di hotel, nanti dilaporkan KPK ya. Karena background-nya OTT Pak. Kena OTT nanti. Silakan kalau ada. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Puji, Mas Adnan. Pagi Malisa. Ya, di sini saya ingin lebih tepatnya kurang memahami sih Pak. Terkait tadi yang disampaikan Pak Puji perihal skripsinya Mas Adnan yang berkaitan sama identifikasi. Jadi antara bab 2 sama bab 3 itu korelasinya mungkin yang saya nangkepnya dari yang disampaikan Pak Puji itu kurang terkait atau gimana gitu. Nah, tapi di sini yang jadi pertanyaan saya adalah, saya tadi mendengar Pak Puji itu menyampaikan bahwa antara semiotika yang membongkar sensualitas atau sensualitasnya yang dibongkar semiotika. Ini kan permainan bahasa yang kadang saya juga ini
waktu kemarin itu sedikit cerita ya Pak, terkait konsul dengan Pak Bram juga Ya, sama, dibalik gitu kan. Maksudnya kayak saya mengusulkan kalimat ini, tapi sama Pak Bram itu langsung dibalik seperti ini. Eh, apakah maksud Anda itu bukan yang seperti ini gitu. Jadi kayak menjadi apa ya? Menjadi problem di mana cara kita untuk mengetahui gitu Pak. Lebih tepatnya bagaimana menempatkan posisi kata dan juga pilihan diksinya tadi sesuai dengan apa yang sebenarnya kita maksudkan. Nah, mungkin dari Pak Puji ada eh, saran atau bagaimana cara melakukannya, gitu Pak. Terima kasih. oke, terima kasih Melisa. Langsung Pak Tur. Ya Pak, langsung. Oke, Melisa juga yang saya gadang-gadang bagus skripsinya. Kalau nanti Melisa jelek juga tak kayak ginikan lagi itu ya skripsinya itu. Jadi biar bagus. Ini langsung ke punyanya Adnan dulu ya contohnya. Kita perhatikan ya. Bukan persoalan permainan kata, tapi konsekuensi pemaknaan atas konstruksi kata. Ketika judulnya representasi sensualitas pada X. Kan begitu? Representasi sensualitas pada X dikaji menggunakan semiotika. Maka secara logika simpulan akhirnya haruslah memaknai representasi sensualitas yang terdapat pada X. Itu Melisa. Artinya itu akan menjadi rumusan masalah kedua. Nah, tentu saja untuk bisa sampai ke situ, Adnan kan perlu mengumpulkan dan membuktikan dulu bahwa puisi-puisi Indra ini memang banyak unsur sensualitasnya yang menyebar dalam konteks indeks ikon tadi ya, simbol itu, tetapi sekali lagi yang dijadikan rumusan oleh Adnan itu tidak seperti yang diinginkan. Mestinya kan pertanyaan pertama yang perlu disampaikan itu, yang perlu ditemukan adalah bagaimana sensualitas, kan begitu pertanyaannya. Dalam ini, oh ternyata begini. Yang kedua, bagaimana memaknai kan representasi sensualitas dalam perspektif semiotika. Perhatikan ya, karena kamu tanya, mohon maaf saya tayangkan ya di rumusan masalah ini. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menguji ulang gitu ya. Wis dadi soal biji kok. Ini contohnya. Perhatikan, rumusan satu saja sudah keliru kalimatnya. Ini kan ada orang menganalisis semiotik, Adnan bertanya, kalau begini kalimatnya, bagaimana analisis semiotik Pak Puji kan begitu. Bagaimana analisis semiotik Fatur Rahman? Bisa keliru kan. Rumusan masalah kok bagaimana analisis semiotik? Berarti kan mau menganalisis semiotik orang. Wis keliru. Yang kedua, bagaimana representasi? Sekarang bagaimana menghubungkan antara satu dengan dua? Akan berbeda misalnya, bagaimanakah sensualitas digambarkan katakanlah dalam puisi-puisi Indra Cahyadi. Ini contoh paling gampang aja ya, belum seperti skripsi betulan. Yang kedua, bagaimanakah memaknai representasi sensualitas. Nah, ketemu jadinya. Sehingga satu dengan dua itu nyambung. Jadi artinya sebenarnya problem mendasar kita itu sering bab 2 dengan bab 3 itu seolah-olah dua hal yang terpisah. Jadi ngujinya begini Melisa, misalnya Melisa bimbinganku misalnya ya, bab 2 cik neng aku. Tapi Melisa iso nggarap bab 3, itu kira-kira berarti bab 2 dengan bab 3-nya itu dua hal yang terpisah. Yang benar, bab 3 hanya dapat dikerjakan jika bab 2-nya itu sudah menemukan sesuatu. Bedanya riset sastra yang menggunakan formatnya kita dengan riset-riset yang lain kan seperti itu. Kita di bab 2 itu kan baru data ya Adnan ya. Makanya Adnan itu kan niatnya itu kepengen mengidentifikasi, ketemunya lah sensualitas. Nah, tapi jadi tadi
Adnan kemudian tidak membuat bridging bahasa kerennya, membuat jembatan supaya bab 2 dengan bab 3-nya, rumusan masalah 1 dengan masalah 2-nya itu terhubung, ada bridgingnya, ono jembatannya loh Melisa. Modelnya begitu. Tapi sekali lagi, sebenarnya pertanyaan dalam rumusan masalah itu kan pertanyaan yang sesuai namanya Melisa, rumusan, bukan pertanyaan penelitian. Di mata kuliah metodologi penelitian, Prof. Putra sering menyampaikan bahwa pertanyaan penelitian boleh banyak, tapi rumusan masalah nggak boleh banyak-banyak. Bagaimana caranya? Pertanyaan penelitian itu diperes, bayang nojus ya, diperes, tek, jadilah kemudian rumusan masalah. Jadi ini memang seni berdiskusi, seni ngobrol, makanya tidak boleh fobia dengan pembimbingnya. Jangan-jangan baru ndelok motorku teko, wis melayu dhisik wedi, aduh ana Pak Puji, mau ditakoni sampai bapiro kan begitu. Itu yang terjadi karena seolah-olah pembimbing itu hantu, wedi ketemu pembimbingnya. Itu bimbingan saya, bimbingan lain enggak ya. Bimbingan saya itu bahkan tak jak zoom loh. Orang gelem teko wedi. Jare wedi ditakoni loh. Justru tugas saya kan membantu. Jadi kalau saya sebagai pembimbing, ini yang sering salah paradigma juga buat adik semuanya. Tugas saya adalah mengoptimalkan skripsi terbimbing saya. Kalau Melisa menurut saya makomnya A, maka saya tidak ridho kalau Melisa skripsinya masih B, minta ujian. Harus sampai level A. Kenapa? Makom Melisa itu A. Kan ngono. Tapi misalnya makom Melisa itu aslinya memang ngapunten B, begitu layak sidang, tak sidang no. Kenapa? Ditunggu 3 tahun mana tetap B. Kan begitu. Artinya dalam konteks ini kita juga memahami betul skripsi hanya merupakan salah satu mata kuliah, bukan karya puncak. Tetapi akan lebih elok dan lebih elegan kalau dikerjakan sungguh-sungguh sehingga hasilnya maksimal dan layak baca. Ya kan? Kan ini. Sekali lagi, bukan saya lagi ngecap karena ada ndai begitu ya. Saya sangat suka membaca puisi-puisi ndai itu. Yang ada di saya itu. Punya ciwili ireng tipis gitu. Tapi saya suka. Kenapa? Pengasingan-pengasingannya itu khas gue banget, begitu cocok bagiku kira-kira begitu. Nah, cara tuku sego goreng itu sego goreng iki micine pas gawe aku, kira-kira begitu. Karena generasi micin kan. Jadi begitu Melisa. Atau nanti kalau pengen ngobrol lebih banyak, ngobrollah dengan saya ya. Ojo wedi ambek aku. Oke? Karena saya bukan ingin menghantui Melisa. Itu kira-kira Fatu, kembali ke Fatu. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan pertanyaannya dari Mbak Melisa serta Pak Puji. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika belum, sedikit saya ingin menambahkan ya. Sambil nunggu barangkali ada yang tanya. Teman-teman kalau membuat abstrak, perhatikan betul bahwa paling awal membicarakan riset itu dilaksanakan dengan tujuan apa. Dan tujuan itu catat betul di kepala. Kalau perlu langsung bikin paragraf terakhir, kalimat terakhir. Tujuan itu harus ketemu di penutup. Berdasarkan hal-hal di atas, riset ini menghasilkan temuan wes iku jenengan nyambung. Tengah-tengah izin dengan untuk sampai ke situ pakai cara apa? Itu namanya metode. Kalau teman-teman ada yang sudah jadi guru les di sekolah dasar menengah di kita, itu sekarang dikenal istilah capaian pembelajaran
kemudian alur tujuan pembelajaran, ATP namanya. Jadi ibarat perjalanan, kita mau ke Kediri, maka Adnan harus tahu betul, teman-teman harus tahu betul. Pertama, ke Kediri mau naik apa? Kereta, mobil, kan begitu tuh? Mau naik apa namanya angkutan umum dan sebagainya. Kalau mau naik mobil, pikirkan apa keahlian yang diperlukan untuk bisa menjalankan mobil itu. Matic atau manual? Manual tahun lawas apa tahun anyar? Bannya gundul atau bannya bagus? Kenapa? Itu akan mempengaruhi tingkat kecepatan nyetir di jalan tol dan di jalan raya. Nak ngerti ngono, gaya skripsi mesti mudah. Kenapa? Tahu alurnya. Wes aku tak gaya skripsi rong semester. Karena apa? Aku menggunakan model ban gundul. Jadi ngegas aja banter-banter. Tapi nak ngerti nyar kabeh bisa bet telung bulan mari. Dan saya sudah pernah menyampaikan di angkatan 2011 ada 7 anak yang selesai membuat skripsi tidak sampai 1 semester. Ya, itu angkatan 2011, lulus aku lali tahun biro. Oke, Fatu? Baik. Kayaknya sudah selesai semua kayaknya. Ya, dikarenakan sesi tanya jawab telah berakhir, maka masuk pada sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya dari penjelasan Mas Adnan dan juga Pak Puji pada webinar pada skripsi pada hari ini, yaitu pembahasan pentingnya mengenai tujuan skripsi Mas Adnan adalah memperlihatkan bagaimana representasi sensualitas terjalin pada suatu kumpulan teks dan pembedahan dari Pak Puji, pembahasan mengenai daftar isi, pembuatan abstrak, pembahasan mengenai aturan penulisan dalam penyusunan skripsi, identifikasi sensualitas, serta pemahaman mengenai penggunaan bahasa ikonik, simbolik, dan indeksikal, serta pembahasan konstruksi pada bab 5 dan metodologi penelitian dalam skripsi. Karena kan sesi kesimpulan telah berakhir, maka masuk pada sesi pemberian cenderamata untuk tim dokumentasi. Di waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Pemberian secara simbolik untuk sertifikat untuk Bapak Puji Karyanto SSN HUM sebagai pembedah webinar rangkaian deskripsi pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Divisi Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dengan Divisi Riset Keilmuan HMD Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Erlangga. Baik, yang selanjutnya adalah pemberian sertifikat secara simbolis kepada Mas Adnan Guntur S. HUM sebagai pemateri dalam acara webinar rangkaian deskripsi yang diselenggarakan oleh Divisi Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dengan Riset dan Keilmuan HMD Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Erlangga. Ya, Rini ada apa? Oke. Dikarenakan sesi pemberian cenderamata secara simbolis telah dilaksanakan, maka masuk pada sesi penutupan dan dokumentasi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman peserta webinar bedah skripsi, serta terima kasih juga atas penjelasan dari pemateri dan pembedah yaitu Mas Adnan dan juga Pak Puji Karyanto. Saatnya untuk memulai sesi dokumentasi. Untuk tim dokumen PDD dipersilahkan. Oke, terima kasih semuanya ya.
Adnan, maaf ya, maaf lahir batin ya kan. Terima kasih juga Pak Puji, nggak usah minta maaf Pak. Sukses selalu. Sukses juga Pak, lancar-lancarnya Pak. Amin amin.